Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 17 Agustus 2024. Hari ini seluruh bangsa Indonesia merayakan ulang tahun proklamasi kemerdekaan kita yang ke-79. Kita ingin mensyukuri sekaligus merenungkan rahmat Tuhan lewat kemerdekaan kita, lewat para pahlawan yang telah gugur mempertahankan, merebut kemerdekaan. Seperti biasa, bacaan-bacaan hari ini kita jadikan dasar dan titik permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirak, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, di mana para penguasa bertanggung jawab atas rakyatnya. Para pemimpin diajak untuk membahagiakan rakyatnya, dan sebaliknya rakyat menghormati pemimpin yang sah. Pada bacaan yang kedua dari surat 1 Petrus, kita diajak agar kita berlaku sebagai orang-orang yang merdeka, yang telah ditebus oleh Allah, sehingga kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Allah mengendaki agar kita semua berbuat baik seorang akan yang lain. Kita diajak untuk tetap hidup sebagai hamba Allah. Para pemimpin dinasihati agar mereka mengasihi saudara-saudaranya, umat atau orang-orang yang dipercayakan kepada Allah. Maka kita diajak untuk takut kepada Allah dan menghormati Raja sebagai pemimpin. Sedangkan dalam Injil Matius bab 22 ayat 15-21, kita akan mendengarkan bagaimana Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dengan bertanya, apakah guru yang jujur ini mengajarkan Allah? Ditanyai, apakah boleh membayar pajak atau tidak? Yesus yang tahu kelicikan mereka, kejahatan hati mereka, berkata, mengapa engkau mencobai aku, hei orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu. Dan kepada Yesus diberikan mata uang pajak. Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah.
Dengan demikian, Yesus lepas dari pencobaan dengan jeratan pertanyaan itu. Saudara-saudaraku terkasih, pada peringatan ulang tahun kemerdekaan kita ini, kita diajak untuk merefleksikan sumbangan kita kepada negara. Kita bersyukur sekaligus mengisinya dengan tindakan-tindakan yang baik. Lewat bacaan Injil, kita mendengar bagaimana sikap yang tepat berhadapan dengan Allah dan negara. Orang-orang Farisi, orang Saduki, penatua-penatua, semua orang Israel benci kepada pemerintah yang menjajah mereka. Maka mereka berusaha memberontak, namun tidak berhasil. Maka mereka ingin tahu bagaimana sikap Yesus berhadapan dengan negara. Maka pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak, itu merupakan jebakan. Kalau Yesus menjawab boleh, maka akan dikatakan sebagai orang yang pro pemerintah penjajah dan tidak membela rakyat. Sedangkan kalau dikatakan tidak boleh, maka Yesus akan dilaporkan kepada pemerintah penjajah bahwa Yesus tidak taat hukum, menghasut rakyat untuk tidak membayar pajak. Namun kesempatan oleh Yesus dipakai untuk mengajarkan sikap yang tepat berhadapan dengan gereja dan pemerintah. Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, kaisar. Maka berikanlah kepada kaisar atau negara apa yang wajib kamu berikan kepada negara, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu berarti sebagai gereja, sebagai orang Katolik, kita memang bisa dibedakan dengan negara, tetapi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kita ini selain warga gereja dengan segala kewajiban, juga warga negara dengan segala kewajibannya. Kita tidak menjadi kelompok eksklusif, tapi membaur di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita diajak ikut memikirkan negara kita agar sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai, yakni negara yang adil dan makmur, aman sentosa. Bagaimana cara kita untuk menjadi orang Katolik yang baik? Pertama-tama, kita menghormati pemerintahan yang sah. Menghormati perlu juga mengkritik bila menyimpang dari tujuan sebagai pemimpin. Kita diajak untuk ambil bagian dalam berbagai kegiatan kenegaraan, baik tingkat pusat maupun daerah atau RT RW. Banyak umat yang saya harapkan terlibat dengan kegiatan-kegiatan masyarakat
tirakatan, upacara, gerakan-gerakan sosial yang membuat kita semakin dimampukan untuk menjadi orang Katolik yang baik. Kita hendaknya ingat akan pesan Monsinyur Albertus Gio Pranoto, menjadi orang Katolik 100%, orang Indonesia 100%. Kewajiban-kewajiban keagamaan kita jalankan, dan kita juga menjalankan kewajiban sebagai warga negara dengan dasar orang Katolik pengikut Kristus. Kalau demikian, maka kita akan dimampukan benar-benar memberikan yang terbaik pada gereja maupun masyarakat. Maka pertanyaan yang bisa kita ajukan sebagai titik permenungan, kita bertanya, apa yang dapat saya berikan kepada gereja dan kepada negara? Karena kita adalah orang Katolik sekaligus warga masyarakat. Atau tepatnya kalau bertanya, sudahkah aku menjadi orang Katolik 100% dan orang Indonesia 100%? Semoga kita semua dimampukan untuk benar-benar mengikuti Kristus dengan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Kau limpahkan kepada bangsa kami yang boleh merayakan ulang tahunnya ke-79. Semoga Engkau mendorong kami untuk ambil bagian dalam mengisi kemerdekaan, sehingga gereja punya peran dalam masyarakat. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang lembek, kadang jatuh, kadang mandek, agar kami tetap memiliki iman yang kuat untuk menjadi orang Katolik 100%, orang Indonesia 100%. Semoga umatmu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya menganjurkan tetap memiliki pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita ikut mensukseskan gerakan-gerakan kemasyarakatan dan negara agar kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Terima kasih kepada panjenengan semua yang terlibat dalam negara lewat RT RW sebagai bendahara, sebagai RT atau RW dan sebagainya, agar akhirnya gereja menampakkan wajahnya di tengah masyarakat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian kepada gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, tenaga dan karya, serta dana. Semoga dengan itu semua gereja mampu hidup di tengah masyarakat dengan baik. Saya undang umat untuk terus ambil bagian dalam kegiatan ulang tahun gereja kita, paroki kita, agar akhirnya gereja tetap eksis. Mari kita ikut, mari kita isi kemerdekaan bangsa kita dengan hal-hal yang positif. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat,
Tuhan memberkati.